Hello Daners, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini seperti biasa kita bakal bahas lagi perlengkapan gaming gear yang bakal menunjang kalian ini makin jago main gamenya. Atau kalian yang ingin berprofesi sebagai seorang live streamer, si gaming gear ini bisa membuat kalian makin pede di depan kamera supaya viewers kalian ini makin betah cuy. Nah, untuk dari brandnya sendiri ini datang dari brand kesayangan gua yaitu dari Sades cuy. Nah, untuk produknya apa nih kira-kira nih? Jadi untuk produknya ini adalah headset. Ya, nggak aneh sih sebenarnya headset ya. Bang Mirza itu memang paling bisa kalau nge-review headset. Tapi ada yang spesial dari headset ini karena ini memiliki 3 koneksivitas sekaligus. Yang pertama, dia ini bisa wireless dongle 2,4 GHz. Ya udah pasti ya, wireless dongle 2,4 GHz ini tuh simple, tanpa kabel, dan non-delay. Dan buat kalian yang masih pengguna smartphone, kalian masih bisa menggunakan versi Bluetooth. Dan yang kalian yang masih suka suara analog, masih bisa menggunakan kabel nih. Nah, ini dia headsetnya udah di depan gua ini. Dan kenalin buat kalian semua. Ini adalah headset yang menurut gua punya kualitas suara yang sangat oke. Dan juga desain yang tidak dimiliki oleh brand-brand lain cuy. Ya, ini dia headsetnya di depan gue ini dan lu lihat sendiri desainnya keren parah ya cuy ya. Oke lah, kita akan langsung masuk ke dalam reviewnya. Dan perkenalkan buat kalian semua, salah satu headset terbaik dari Sades itulah Sades Warden 1. Oke, yang pertama karena ini headsetnya oke banget, so jadi gue harus detail di saat gue nge-review si headset ini. Dan juga dia ini memiliki banyak fitur yang harus banyak gue jelasin. Dan apa kelebihannya di saat kalian nanti ngebeli si headset ini tuh, kalian ini bakal jadi gimana nih? Bakal makin jago? Atau kalian ini bakal makin betah gitu kan di depan layar kamera live streaming? Ataupun kalian malah sebaliknya gitu kan, ngebeli headset yang punya fitur yang bagus tapi performa kalian ini main. Nah, makanya ini harus tepat banget di saat kalian nanti ngebeli si headset ini. Nah, ini dia headsetnya cuy, dan menurut gue ini headset oke banget. Gue udah coba dari kualitas suaranya pun juga dia ini tidak ada bass yang terlalu lebay kayak gimana. Suaranya bisa dibilang bright, suara step itu pasti bakalan jelas. Dipakai multimedia, mau dipakai kalian olahraga pun juga sebenarnya ini masih oke-oke aja nih. Nah, tapi sebelum kita bahas untuk semuanya, kita akan bahas dulu dari experience unboxingnya nih. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari dus kemasannya. Ini yang menurut gue premium ya, tapi premiumnya tidak sesuai dengan harga nih. Mohon maaf banget itu Sades ya. Jadi memang dari harga headset ini tuh agak lumayan overpriced sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi ke dalam kebutuhan kalian dan isi dompet kalian. Tapi untuk harga yang ditawarkan dengan kemasan seperti ini ya memang agak sedikit gimana ya, kurang ada sedikit variatif seperti pouch ataupun kayak gimana. Tapi so far overall di sini informasi dari dusnya pun juga sudah oke, bahwa dia ini menjelaskan antara konektivitas dari headset ini dan memiliki fitur apa aja kayak gitu pun juga, dan kita bisa langsung lihat fisik dari si headsetnya di saat kita ngebuka si dusnya ini. Nah, lalu kira-kira apa aja sih di dalam si kemasan si Sades Warden 1 ini? Yang pertama kita akan mendapatkan unit headsetnya ya, udah pasti kalau itu. Lalu kita mendapatkan kabel aux yang bergaris 3 yang dimana si kabel aux ini sudah support dengan mikrofon. Lalu kita mendapatkan receiver dongle wireless 2,4 GHz yang memiliki keunikan tersendiri yang bakal nanti gue jelasin di pertengahan video. Lalu ini memiliki kabel charger yang sudah support Type-C, yang dimana kalau misalkan Type-C udah pasti pengecasannya pun bakal lebih cepat cuy. Lalu kita mendapatkan documentation box, lalu kita mendapatkan stiker khas dari si Sadesnya. Oke, sekarang kita bahas langsung desain dari headset Sades Warden 1 ini nih. Nah, dari namanya ini adalah Sades Warden 1, yang dimana kalau ada tanda 1 berarti nanti dia akan keluar versi keduanya. Cuman menurut gua jangan dulu deh keluar versi keduanya, karena versi yang kesatunya aja ini udah menurut gua fiturnya sudah oke banget, bisa mewakili untuk sekitar gamers di 2 tahun ke depan. Karena fitur seperti ini tuh jarang dimiliki oleh headset-headset yang sudah beredar di luaran sana menurut gua cuy. Belum lagi dari desainnya ini yang futuristik, yang bisa masuk ke era-era gamers nanti di masa mendatang. Kita bahas dulu pertama dari desainnya. Jadi menurut gue ini desainnya futuristik banget. Dia ini warna dasarnya ini adalah hitam doff dengan bahannya ini dari plastik cuy. Lalu dia ini memiliki 2 ornamen warna, yaitu adalah hitam dan juga biru tua, yang menandakan bahwa ini adalah Sades banget cuy. So jadi saat kalian menggunakan headset ini dan di saat nanti si Warden 1 ini sudah terkenal, udah pasti viewers kalian bakalan tahu kalau misalkan kalian menggunakan si Sades Warden 1. Tidak banyak ornamen dalam headset ini, dia hanya ada satu logo Sades, tapi di sini agak sedikit
sadesnya gue bilangin. Jadi emang agak sedikit mengelupas nih di gue juga. Nanti bisa dilihat dari si B-rollnya. Jadi ada mengelupas sedikit dari logo sadesnya karena nih bahannya tuh seperti gimana ya, kayak ada aluminium plus dicat ya, aluminium plus dicat itu jadi nggak akan bertahan lama dari warna si birunya ini nih, si warna catnya ini cuy ya, nanti bisa lihat dari B-rollnya. Lalu dia ini memiliki juga ornamen LED tapi non RGB cuy. So jadi kalau misalkan kalian nyalain si headsetnya ini, dia hanya ada satu warna biru doang. Yang dimana kalau misalkan kalian memiliki ruangan gaming yang gelap tuh ya, itu si ambience warna birunya tuh bisa menghidupi si suasana ruangan gaming kalian. Apalagi kalau misalkan kalian masuk ke dalam in-cam kamera di saat kalian live streaming, itu warna birunya bisa sangat mewakili banget dan tidak merusak white balance di saat kalian menggunakan webcam cuy. Nah kalau misalnya kita lihat nih, ada banyak tombol dari si headset ini. Ada tombol mute, ada juga tombol untuk mematikan LED-nya, dan ada kontrol volume nih. Tapi ada yang unik dari kontrol volumenya ini, dimana di saat kita pengen gedein atau ngecilin suara, itu tidak mengganggu volume dari Windows. So jadi Windows kalian misalkan masih 100%, kita kurangin, itu Windowsnya tetap 100%, tapi dia suaranya ngecilin. Yang dimana berarti dia ini memiliki built-in volume sendiri. Ya udah pasti kalau built-in volume sendiri itu bakal lebih enak banget nge-experience-nya bisa kita pengen nge-adjust volume suara headset kita. Nah misalkan di saat kalian lagi live streaming dan viewers kalian udah enak di volume 100%, tapi kalian ngerasa terlalu bising, kalian tinggal ngecilin aja volume dari headset ini tanpa mengganggu suara pendengaran ke viewers kalian cuy. Oke, nggak aja cukup di situ nih cuy ya. Ada beberapa tombol lagi di sisi kiri si drivernya ini. Nah contohnya misalkan di sini ada tombol next dan juga previous. Kalau misalkan kalian pengen dengerin lagu, cukup pencet di sini aja. Lalu kalian juga akan mendapatkan tombol mute untuk mikrofon, dan juga ada tombol power, dan di bawahnya pun juga ada slot Type-C-nya. Nah kalau misalkan kalian bertanya kira-kira di mana sih mikrofonnya nih, ini desain yang menurut gue sangat oke banget. Jadi untuk masalah mikrofonnya nih, nah dia ini disembunyiin kayak gini cuy. Ya, cukup kayak gini doang. So, jadi kalian nggak harus ribet-ribet nge-detachable si mikrofon ini. Jadi kalau misalkan disembunyiin juga nih, kalian nggak akan kelihatan nih headset ada mikrofonnya apa enggak. Jadi benar-benar sangat nutup banget ya si si mikrofonnya ini, sehingga ngebuat si headset ini masih tetap rata, nggak terlihat seperti ada sebuah mikrofon. Menurut gue ini suatu desain yang futuristik dan enak banget. Jadi kalian nggak harus lagi kehilangan mikrofon yang kalian misalkan yang detachable, nggak harus kalian simpan dan lupa. Cukup ada di headset ini aja, dan ini tetap berada di headset, nggak akan bisa lepas cuy. Oke, untuk masalah desain sudah oke. Sekarang kita ngobrolin untuk build quality-nya nih. Kira-kira gimana nih ya? Untuk masalah build quality-nya, dari plastiknya menurut gue ini cukup solid ya. Dan ya bisa bertahan mungkin sekitaran di 2-3 tahun ke depan. Cuman gue nggak yakin banget dengan tulisan dari si ataupun logo dari sadesnya ataupun wadahnya, apakah dia bisa mengelupas di 1 tahun ke depan ataupun enggak. Nah untuk masalah liter dari si headset ini pun juga cukup oke menurut gue, dan benar-benar sangat empuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu menekan banget. Yang paling uniknya lagi dari masalah si headband ini yang bisa dilepas pasang ataupun di adjustable. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyuci dari headbandnya doang, itu bisa banget. Jadi kalian tinggal lepas dari si headbandnya ini. Dan gue belum tahu nih apakah ada replacing pengganti warna, ataupun ya misalkan kalian udah ngerasa bau dari headbandnya, ada pengganti dari sadesnya ataupun belum. Tapi dengan ada fitur detachable dari headbandnya ini, kalian bisa ngecuci headbandnya kalau ngerasa kalian nih headband udah bau parah ya. Dan ini fitur bisa gue temuin dari beberapa headset yang dari brand kayak SteelSeries. Cuman ya kalau misalkan headbandnya ini tuh kan dia ini ada keempukannya kayak gitu. Kalau dari brand lain itu nggak ada empuk, hanya sebagai karet aja. Jadi ini bisa dibilang adalah inovasi satu-satunya dari Sades Warden ini, yang dimana kalian bisa nge-detachable dari headbandnya dan bisa kalian replacing ataupun kalian cuci cuy. Nah untuk build quality yang lainnya pun juga dari adjustable dari si headsetnya ini juga sudah oke. Dia menggunakan besi, plus juga dia ini ada kayak pengukur ya. Jadi ada 5, 4, 3, 2, 1, yang dimana kalau misalkan kalian pengen ngukur kepala kalian, cocoknya di angka berapa, dan kalian tinggal set yang satu lagi di angka yang keberapa. Jadi kayak ada penggarisnya gitu. Yang mengukur kalian ini nggak harus diraba-raba kayak gini, tinggal set di nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3. Kalian bisa ngeset si kenyamanan dari adjustable height dari si headset ini cuy. So overall untuk build quality yang lain ini, karena headset yang terbilang harganya lumayan ya, menurut gue udah sangat mewakili banget dan sangat oke, dan bisa bertahan untuk sekitar 2-3 tahun ke depan. Jadi aman banget kalian di saat kalian tinggal beli headset ini, nggak usah khawatir ada istilahnya kerusakan yang kayak patah ataupun tergores. Nah tapi kalau misalkan yang mengelupas dari catnya, gue nggak yakin ya. Mungkin kedepannya bisa ada improvisasi lagi, ataupun kalian bisa tutup dengan kayak sebuah stiker kayak selatip bening kayak gitu untuk ngejaga ketahanan dari si logo sadisnya ini. Nah untuk build quality dari kelengkapan yang lainnya nih, yang pertama dari kabel Type-C untuk chargingnya, memang dia ini belum Type-C to Type-C, dia ini masih USB to Type-C. Ya nggak jadi masalah sih, kalian bisa pakai charger
dari handphone kalian ya. Jadi ini tetap disimpan aja dalam dusnya. Nah dari kabel AUX-nya pun juga di sini sudah di braided dengan panjangnya menurut gue cukup oke di sekitar 1,8 meter. Jadi enak banget kalau misalnya kalian masih pencinta musik analog atau dipakai buat editing musik. Ini AUX sudah sangat oke banget. Apalagi dia ini udah 3 garis ya. Yang dimana 3 garis ini berarti dia ini sudah support mikrofon. Nah yang unik lagi dari receiver si dongle 2,4 GHz-nya ini yang menurut gue sangat unik banget ya. Dia ini bentuknya sangat kecil, tapi dia ini kayak ada LED-nya, yang dimana kalau misalkan kalian nih pengen ngematiin si headset ini dengan konektivitas wireless dongle-nya, kalian cukup pencet dari tombol switch yang ada di dongle 2,4 GHz-nya ini. Misalkan kalian lagi di dalam komputer dan kalian pengen menggunakan mode Bluetooth-nya, kalian nggak harus cabut si wireless dongle-nya ini. Kalian tinggal pencet aja si tombol ininya, switch-nya beberapa detik, sehingga dia bakal nge-off dari versi wireless 2,4 GHz dan kalian akan beralih ke versi Bluetooth cuy. Wih, menurut gue ini inovasi yang sangat keren banget ya. Jadi kadang kalau gue pengguna headset yang wireless dongle 2,4 GHz tuh cuy. So jadi saat gue pengen ngematiin headset ataupun gue pengen ganti mode dalam suatu headset itu, gue pasti cabut dongle-nya. Kalau ini nggak usah, kalian tinggal pencet aja dari si tombol switch-nya ini. Nah tadi di sini gue udah bilang di sini memiliki 3 fitur konektivitas. Yang pertama adalah wireless dongle 2,4 GHz, Bluetooth dan juga si kabel cuy. Nah gimana caranya kita nge-switch dari antara mode per modenya? Menurut gue ini suatu inovasi yang keren banget ya. Tadi gue udah singgung juga kalau misalnya kalian pengen berubah dari transmisi wireless dongle 2,4 GHz ke Bluetooth, kalian cukup ngematiin dari si dongle-nya ini, ataupun kalian cabut itu langsung kalian pindah mode ke mode Bluetooth. Jadi nggak ada tombol khusus dari si headsetnya untuk kalian ngemindahinnya. Berbeda banget dengan headset yang pernah gue review yang punya 3 konektivitas, itu harus ada ribet ya kan. Kalau ini nggak usah, kalian tinggal cabut wireless dongle, berarti ya udah itu sudah kalian bisa pindah ke mode Bluetooth ataupun kalian matiin dari switch-nya. Nah kalau misalkan kalian pengen pindah ke mode kabel, tinggal colokin aja si kabelnya ke dalam headsetnya dan langsung ke dalam si slot headset PC itu langsung ke mode kabel cuy. Wih. Ya jadi nggak ribet lah ya. Jadi kalian pengen pengganti mode per modenya itu memang nggak ada tombol khusus, nggak ada kayak kalian harus mencet ini sampai begini nggak harus. Tinggal dari si wireless dongle-nya ini. Keren parah. Nah untuk pairing Bluetooth-nya pun juga gampang. Di sini nanti dia ada suatu indikator LED yang kelip gitu ya. Ada warna hijau, ada warna merah. Itu berarti tandanya kalian masuk ke dalam versi mode Bluetooth. Jadi kalian tinggal buka aja handphone kalian, lalu tinggal kalian konekin aja, dan itu langsung terkonek. Dengan latensi yang menurut gua cukup lumayan ya, nggak terlalu yang delay banget, tapi tetap gua nggak rekomendasi ini saat kalian menggunakan mode Bluetooth dipakai untuk game-game kompetitif seperti PUBG Mobile ya. Gue saranin kalian tetap menggunakan wireless 2,4 GHz. Cuma untuk versi Bluetooth-nya ini bisa kalian pakai untuk kayak multimedia, musik, ataupun dipakai kayak buat sekedar main game-game seperti Mobile Legends ataupun game-game yang non-step cuy. Oke, sekarang kita bahas untuk fitur-fitur dari si headset Warden 1 ini. Dia ini memiliki kelebihan apa aja nih? Yang pertama, dia ini memiliki high quality audio yang karakter suaranya ini bright. Brightnya ini tuh yang dimana suara antara bass dan suara treble, belum juga dengan suara vokal kalau dengerin musik, itu terbagi secara rata. Nah kalau kita aplikasikan ke dalam dunia game, suara tembakan pun juga kalian bisa membedakan antara suara tembakan barrel misalkan dengan suara tembakan N4 ataupun dengan suara yang sejenis. Kadang kalau misalkan ada beberapa headset kita semuanya suaranya hampir sama nih suara tembakan nih. Antara suara tembakan senjata A dan senjata B, karena suaranya ini terlalu ngewam, kita nggak bisa ngebedain. Tapi dengan si Sades Warden 1 ini, dia ini bisa ngebedain karena dari karakter suaranya yang dia ini sudah nge-bright. Dan suara bassnya pun juga ini ngepas, jadi tidak terlalu nendang ngebuat telinga kalian sakit. Jadi oke-oke aja. Apalagi kalau misalkan kalian gunakan untuk kayak musik-musik flat ataupun dipakai kayak buat editing audio. Nah dia pun juga diklaim memiliki super latensi dengan USB dongle 2,4 GHz ya sekitar 40 ms. Dengan Bluetooth-nya pun juga sudah Bluetooth versi 5 cuy. Dan dia ini punya latensi sekitar di 100 ms ya, standarisasi dari sebuah konektivitas Bluetooth. Lalu untuk wired connection-nya ini pun juga dia ini ya udah pasti oke banget karena dari masalah kabel AUX ini yang sudah di-braided dan si kabel AUX ini pun juga sudah gold plate. Suara analognya pun juga detailnya keren parah cuy. Dan dia juga memiliki fitur noise reduction dari si mikrofonnya yang bakal nanti kita tes di akhir video. Lalu dia memiliki fitur quick charging yang dimana kalau misalkan kalian ngecas 2,5 jam itu bisa kalian pakai selama 30 jam cuy. Nah dia pun juga support untuk PC, PS4, PS5, Xbox One ataupun semua device-device kalian yang sudah mendukung USB ataupun jack 3,5 mm dan ataupun yang versi Bluetooth cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam experience produk. Ini adalah poin yang terpenting saat gua menggunakan headset ini. Gua suka banget dengan karakter headset ini. Gua tuh pertamanya pesimis banget lah karena gua menyangkanya headset lokal itu terkenal dengan karakteristik suara wang. Jarang banget mereka ada yang nge-bright. Makanya kenapa gua tuh banyak beralih ke headset-headset luar seperti HyperX SteelSeries karena suaranya tuh balance-nya oke. Nah, tapi di saat gua menggunakan Sades Warden 1 ini dan gua ngeliat harganya, pertama gua pesimis, ini headset mahal banget gitu kan.
Apakah suaranya tuh bisa menyerupai dengan harga? Tapi ternyata bener juga cuy. Harga mah nggak bisa bohong ya. Ya, Sades ngeluarin harga di harga 1 jutaan, ngeluarin headset di harga 1 jutaan. Suaranya memang harus seimbang, tapi bener ya, gue jamin di harga 1 jutaan gak akan ada karakteristik suaranya seperti Sades Warden 1 ini. Suara bright-nya, dynamic range-nya, belum juga clarity-nya, itu semuanya kena ngepas banget. Dipakai yang game oke lah, udah pasti ya. Lu mau pakai game FPS, PUBG PC, PUBG Mobile, Valorant, semuanya bisa dihajar semuanya ya. Belum lagi kalau misalnya kalian dipakai PUBG PC yang kalian butuh range yang tinggi dan adegan-adegan sinematik, suara sinematik, itu semuanya bisa sangat masuk. Nah, meskipun si headset Sades Warden ini tuh dia belum support surround 7.1, cuman gua nggak peduli karena dari karakteristik suara basicnya aja dia udah keren. Sinematiknya dapat, dipakai game story, game action, ataupun game FPS kompetitif pun juga semuanya kena cuy. Nah, kalau misalkan dipakai kayak buat musik nih, kayak gimana? Gua tuh sekarang pengguna Apple Music yang dimana suaranya tuh lossless, yang di lossless itu suaranya lebih detail, clarity-nya harus lebih dapat, makanya lebih cocoknya dipakai kayak buat AirPods ataupun AirPod Max yang bisa suaranya itu benar-benar sangat real, dan gue sekarang sudah terbiasa dengan suara-suara yang flat, yang tanpa ada bass, tanpa kebanyakan treble. Dan di saat gue menggunakan Sades Warden 1 ini, gue ngerasa kayak gue lagi menggunakan AirPods sih, serius. Suaranya memang flat, enak parah. Terus juga bassnya nggak terlalu lebay, dipakai musik R&B, metal, semuanya juga kena. Nah, yang terakhir di sini gue bakal kasih experience di saat gue menggunakan headset ini untuk kebutuhan live streaming, apalagi di bagian masalah mikrofonnya nih. Nah, selanjutnya di sini gue bakal kasih hasil cuplikan dari pengetesan mikrofon Sades Warden 1 ini. Cek 1 2 3, ini adalah test mic dari headset Sades Warden 1 menggunakan konektivitas wireless dongle 2,4 GHz. Untuk suara cukup bagus sih untuk mic headset di range harga 1 jutaan ini. Dan untuk suara tidak delay juga karena suaranya udah cukup jelas. Di sekitar ruangan ada suara kipas, komputer, laptop yang mungkin tidak terdengar ini direduce dengan baik karena noise cancellation-nya cukup baik. Untuk voice juga cukup jelas, untuk yang kompetitif, untuk ngobrol di Discord sama teman juga baik. Apalagi dipakai live streaming, gangguan-gangguan sekitar direduce dengan baik. So guys, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya nih. Apakah worth it gak sih Sades Warden 1 ini menjadi headset kita untuk long term, jangka panjang, menimbang dari harganya yang menurut gua ya 1 juta ya. 1 juta gua lihat di sebuah official website-nya. Dan gua rasa ada beberapa mungkin ya kalian ngerasa, duh Sades ini sebenarnya brand lokal apa brand luar, kok berani sih ngeluarin harga 1 juta. For your information aja sih cuy, jadi sebenarnya Sades ini tuh memang brand luar. Yang dia ini penjualannya justru bagus di luar. Gua pernah nge-review suatu kursi gaming yang waktu itu adalah kursi gaming dari Sades. Dia itu penjualannya tuh lebih bagus di Brazil dan di Jerman. Ya, jadi memang Sades ini adalah brand luar yang masuk ke Indonesia ini, tapi kalian menyangkanya adalah brand lokal. Tapi sebenarnya Sades ini adalah brand luar yang sudah cukup populer kalau misalkan kalian main ke Brazil ataupun main ke Jerman. So makanya dia ini ngeluarin suatu headset ataupun ngeluarin suatu produk yang tidak bisa diduplikat oleh brand-brand lain cuy. Makanya dia punya kayak copyright sendiri ataupun dia ini punya ciri khas dari desainnya, sehingga dari desainnya itu ya unik aja gitu. Dan hampir semua produk Sades itu nggak ada yang mirip dengan brand-brand lain. Jadi untuk harga 1 juta dan kita sudah kebuka mindset karena Sades adalah sebenarnya brand luar yang orang Indo sendiri nyangkanya adalah brand lokal, untuk harga 1 juta ya ini worth it parah, serius. Ya cuman mungkin ada beberapa dari kalian yang nyangkanya ini kemahalan untuk produk lokal, tapi enggak cuy. Gue jamin banget kalau misalkan kalian pakai Warden 1 ini, gue pernah nge-review salah satu headset wireless dongle komunikasi dengan harga 1 juta. Itu suaranya jauh beda parah, jadi memang gak ngebohong lah asal harga ya. So jadi worth it banget, apalagi kalau misalkan kalian yang memang punya gendang telinga agak gede ataupun kepala gede, dan ini headset adalah headset over ear 50 mm yang cocok banget kalau misalkan dipakai kayak buat kepala gede, dan ini sangat menurut gua the best banget ya. Apalagi masuk dalam in-frame kamera dengan warna hitam dop perpaduan kayak gini, ngebuat kalian ini makin pede di depan kamera cuy. So jadi kesimpulannya worth it menurut gua untuk harga 1 juta, worth it banget. Dan juga untuk masalah kualitas suaranya, menimbang dari kualitas suaranya ini makin worth it juga. Apalagi dia ini multi platform, 3 koneksivitas, dan juga untuk karakteristik suaranya yang bisa masuk ke dalam segala medan musik, movie, game, editing semuanya. Dan ya udah, ini paling the best, dan ini gua nggak akan jual ya kan, ini gue bakalan pakai untuk menemani kebutuhan sehari-hari gue cuy. So oke, sekian aja review gue untuk Sades Warden 1 ini, dan gue bilang ini headset the best, recommended banget. Gue sengaja sepanjang ini karena untuk membuka mindset kalian ya, karena nih headset lumayan ya, overpriced ya, tapi worth it lah, serius worth it banget untuk headset satu ini ya. So oke, sekian aja untuk video dari gue, dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya aku berbudiman. See you next video, bye bye.